nggak ada. Ya, terus ada yang mau memberi saya, ya itu urusan urusan mereka yang memberi. Jadi si semua orang ini selalu mau bilang, lu dikasih ini, semuanya pada iri karena saya diberi. Padahal sebenarnya teman-teman tidak ada sedikit pun yang saya terima. Ya, dari perjalanan hidup saya dan saya, kalau ada yang bilang, lu hedon, gue apa adanya. Memang gue kayak gini. Ya, ini mohon maaf saya nggak mau menceritakan diri saya, tapi memang saya ini bukan dari latar belakang yang kalian kira gembel, maaf ya. Jadi itu sebenarnya kehidupan pribadi saya. Sebelum saya berapologetika, sebelum saya kenal kalian semua, sebelum saya di sini, saya memang sering perawatan ya. Ini biar kalian tahu. Jadi saya memang dulu sering botox ya, karena saya udah selalu treatment. Itu pun pernah kok saya posting. Dulu saya postingan saya itu saya menggunakan segala treatment di klinik karena memang saya ini acne scars fighter gitu kan. Nah itu. Jadi kalau kalian ini mengira hidup saya hedon, ini sebenarnya yang ada seadanya saya gitu loh. Ini saya. Jadi kalian jangan berharap saya gembel segembel-gembelnya. Saya begini-begini pun, aduh ini gak enak banget ya. Saya memang banyak membantu orang juga. Kenapa saya selalu mengatakan saya miskin? Biar kalian gak lagi menginjak-injak saya gitu loh. Kalau ngaku-ngaku kaya itu kan udah B aja. Saya selalu mengatakan saya ini miskin. Ya. Karena apa? Karena saya lihat orang itu semua tertarik dengan uang. Saya memang pernah membantu beberapa, Bu Yuni juga tahu. Saya membantu, ya. Saya memang dulu pernah punya usaha. Ya, itu biar urusan saya. Jadi saya itu hanya minta, makanya saya nggak serakah. Terhadap apapun saya nggak serakah. Dan kalaupun yang pernah ketemu saya, dia tahu saya seperti apa. Cici juga sering kok ngajak saya treatment. Karena saya waktu pelarian itu stres, bikin saya jerawatan. Sebelumnya saya nggak jerawatan, gitu kan. Karena saya sudah lumayan berhasil gitu. Saya nggak bisa stres orangnya. Nah, sampai situ. Jadi kalau ada di antara kalian yang bilang, hidup lu begini-begini. Ini memang saya gitu loh. Saya bukan yang, ya kalian mau berharap saya kayak gimana? Saya nggak punyanya gitu. Ya nggak tahu lah saya ya. Tapi bagi saya ini ya hal yang biasa. Gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak usah saya ceritakan tentang diri saya. Karena saya memang nggak mau diri saya itu jadi konsumsi publik. Ya, Cici itu tahu saya seperti apa. Ya, jadi kalau ada yang bilang sabar. Jadi kalau ada yang bilang rekomendasi AI terbaik bulan ini yang 100% gratis buat teman-teman yang suka chatting dengan AI, bikin sabar. Jadi kalau ada yang bilang, lu tuh harus makan yang enak ini. Udah saya bilang saya tuh perawatan karena saya ini tulang punggung saya ini sakit. Waktu saya di gereja juga saya langsung sakit di situ. Elia kok juga tahu itu. Saya demam, mencret apa segala macam karena saya ada sakit tulang belakang. Nah, ini. Jadi saya nggak bisa sembarangan teman-teman dan kulit saya pun sensitif ya. Walau Bu Naya kan sudah bilang ya dia putih, cantik, mulus apa segala macam. Karena memang saya sebelumnya memang seperti itu. Jadi saya sudah ditemukan itu dengan kondisi seperti itu. Jadi saya bukan baru glow up ketika dapat donasi. Nggak ada sayang. Ini saya mau luruskan aja. Saya memang udah glow up dari dulu. Ya, ini saraf belakang saya ini. Ya, jadi kalau kalian mau bilang saya dapat dari donasi, aduh jauh ya saya, jauh sekali begitu. Oke, seperti itu ya. Lanjutkan. Ya, oke. Jadi udah clear ya. Kalau masalah pribadi saya nggak ikutan ya di sini ya. Cuma kan jadi gini. Nanti Agatha ceritakan aja simpel aja, singkat aja ya. Kita kan lihat runtutan peristiwa nih. Terakhir Agatha adalah debat dengan Edis. Gitu. Dan itu kita lihat. Bentar, ini ada yang mengganjal nih. Waktu lu di Komal itu ada Sofiatul ngomong apa sampai orang nuduh lu yang ngomong? Oh, itu dia mengatakan nabi sebelah itu Haiwan itu. Itu nanti ke situ Tante Ija. Justru saya mau peristiwanya nih. Nabi sebelah apa? Aduh, ini gimana? Nabi sebelah dikatakan itu ya seperti itulah ya. Aduh, gimana ya? WAD. Nah, dia waktu itu memang saat itu ya, dia mengatakan itu. Ada kok rekamannya, Romo juga tahu gitu. Nah, tapi yang dituduh saya. Padahal dia yang ngomong. Tapi saya yang dituduh karena saat itu di Komal saya. Itu juga jadi dasar pelaporan gitu kan. Terus saya bikin klarifikasi kok saat itu. Waktu itu saya bikin videonya, tapi disuruh di take down. Ya, jangan kita nggak boleh minta maaf kata gitu. Saya selalu bilang kalau kita salah kita harus minta maaf gitu. Itu selalu saya bilang itu. Jadi bahkan kalian tahu ya teman-teman ya, nggak ada satupun apologet itu yang minta maaf sebelum saya mengawali itu semua. Nah, yang waktu itu sama si Juma, karena itu dia. Oh, berarti sebenarnya karena perempuan ini ngomong ya di Komal lu, nah orang pikir lu yang ngomong, terus jadi lu yang kena getahnya gitu. Nah itu, jadi karena disuruh Romo udah Kak, biar nggak ini, kamu minta maaf aja. Memang saya disuruh dan saya juga biar lega gitu, biar nggak di. Perempuan ini siapa Tante Ija? Sofiatul. Disebut namanya dong, jangan pakai perempuan. Oh, jadi karena si perempuan ini yang namanya Sofiatul menghina sang nabi sebelah di Komal lu, orang menganggap suara itu adalah lu dan orang menganggap adalah lu yang menghina sang nabi. Tetapi si perempuan ini yang namanya Sofiatul, si penipu ini nggak pernah mau minta maaf dan nggak pernah mau klarifikasi. Ya kan? Jadi ya, karena Sofiatul dari dulu memang penipu gitu, ya kan? Dia mau tuh mengorbankan orang lain di sini. Ya, oke. Itu sebenarnya saya mengarah ke situ tadi Tante Ija arahnya. Makanya framing dan doxing yang dilakukan, ya kan? Itu kan pasca atau setelah perdebatan kalian dengan Edis Tipu. Betul tidak? Halo, Agatha. Apa? Sebenarnya framingnya udah lama. Nggak, artinya yang klimaksnya. Oh ya. Yang klimaksnya itu kemarin. Gitu. Itu dibombardir habis tuh. Ya, terus saya nggak tahu. Sebentar, jangan dijawab dulu. Okay. Sampai paspor kamu, ya, yang harusnya konfidensial, yang harusnya rahasia, itu dipampangkan semua, ya, di situ. Nah, ini kita tahu runtutan peristiwanya, ya. Kamu jawabnya simpel aja, ya kan? Kira-kira siapa ini Yudas Iskariot? Gitu loh. Kan itu. Kok sampai tahu? Oke, ini udah ceritain ya. Ini udah beralih ke yang lainnya. Nah, jadi pertama sekali itu yang menghujat adalah beliau. Oke, dan di situ saya bilang, ya, itu siapa? Sofiatul, namanya Al Hayat, ya, nama akunnya itu Al Hayat. Di situ. Teman-teman ya, nama yang menghujat itu namanya Sofiatul Al Hayat, ya. Ya, dia juga yang mengatakan itu dan dia juga yang merencanakan pelarian saya. Waktu itu dia memang bilang, ini ada kok pasang penggugat dan itu ada ya di tadi udah Minayam juga udah bilang itu dimasuk di Zoom ya, dia bilang kan. Ini nama si Agatha ini jadi inceran nomor 1, trending nomor 1. Nah, dari situ saya ketakutan. Makanya saya akhirnya klarifikasi karena
Karena saya diancam terus kan, dilaporkan gitu kan sama RT 6 gitu. Bu, buka suara dong. Tapi dia nggak ada merespon sama sekali. Makanya saya buat video permohonan maaf. Nah, itu yang digoreng-goreng. Oh, Goto minta maaf sama Juma gitu kan. Nah, itu jadi kalian tuh harus tahu. Oke, di situ saya dengan rendah hati di situ mengatakan saya minta maaf, dan itu semua apologet nyerang saya. Ngapain kamu minta maaf sama Islam? Ngapain kamu minta maaf? Saya bilang, loh, karena kalau nggak gini saya yang habis gitu. Saya nggak tahu rencana mereka. Emang menyudutkan saya biar saya keluar. Karena memang niat mereka itu adalah membawa saya, menjadikan saya jadi ujung tombak dari apologetika untuk menghujat itu supaya bebas di luar negeri gitu. Saya nggak mau menghujat karena saya memang bukan penghujat gitu kan. Tapi mereka lah semuanya itu. Makanya saya selalu bertanya-tanya kan, apa salah saya? Apa hujatan saya? Saya nggak pernah menghujat. Saya bilang, jadi bukan saya menghujat. Tapi di situ pun Romo saya bilang, sudah nak, minta maaf saja. Itu semua orang, ngapain kamu minta maaf? Ngapain kamu minta maaf? Semua apologet itu mencerca saya saat itu kok. Kalian juga nonton kok itu. Karena saya di live waktu itu ya minta maafnya kan. Ada ya, mungkin kalian tahu waktu itu saya minta maaf. Ya karena itu, saya nggak mau terlibat karena bukan saya yang menghujat. Begitu loh. Tapi saya berkorban. Ya, kamu yang dikorbankan, bukan kamu. Ya. Enggak, bukan kamu yang berkorban. Kamu yang dikorbankan. Ya, gitu loh. tuh. Karena gue tahu banget si Sofiatul itu pengen yang jadi nomor 1. Dia tidak mau ada orang, ada perempuan lain itu menyaingi dia. Dia pengen jadi orang yang nomor 1, yang dicari-cari, yang dipuja-puja. Nah, saat itu Agatha itu jadi trending. Dan dia merasa terkalahkan. Ini gue inget banget, dia sebel banget sama lu. Jadi dia sukses ya, dia sukses menjebak Agatha. Padahal hujatan itu keluar dari mulutnya Sofiatul, karena pas banget ada di komal Agatha. Mungkin suaranya rada-rada sama waktu itu. Ya, puji Tuhan suara gue beda ya, nggak ada nyamain suara gue. Maka orang nuduh Agatha yang ngomong kayak gitu. Ini kan kesempatan, gitu loh. Hitamkan Agatha ya. Dikambing hitamkan. Dan dia juga niatnya, planningnya dia, supaya Agatha ngemis sama dia untuk dibawa ke Amerika. Supaya lu ada di kakinya si Sofiatul. Tapi puji Tuhan Agatha nggak kebeli. Gue nggak bayangin Saya nggak mau. sampai sana. Saya nggak mau. Makanya lu nggak kebeli kan? Gue bilang lu nggak kebeli. Iya, mahal saya. Saya nggak mau dijadikan alat untuk mengeruk donasi. Makanya kan saya waktu dikejar-kejar itu pun saya bilang, jangan ada yang mengumpulkan donasi, dan kalau ada orang yang mengumpulkan donasi itu tidak perlu. Saya sudah katakan. Ya, jadi kalian nilai sendiri. Ya, tadi Pak Aling juga sudah mengakui saya nggak Sebentar Agatha, sebentar. Ini ada pertanyaan, jangan menyimpulkan loh. Justru saya tanya, beliau itu siapa namanya? Kan punya nama. Enggak, saya berani menyimpulkan karena saya menyimak dari awal. Ini orang-orang yang kata-kata jangan menyimpulkan karena mereka tidak menyimak dari awal. Iya. Ya, gue nggak peduli sama si bekicot di bawah ini. Enggak, gue nggak peduli dengan bekicot di bawah ini. Kalau nggak suka keluar dari sini. Nggak butuh kalian kok gue. Sekali lagi kalau komentar macam-macam, saya ini ya, saya blok ya. Nggak usah. Pokoknya nggak masalah untuk itu. Kalian bisa tonton di YouTube juga, ini kan ada di relay kan. Ya, oke. It's okay. Saya rasa garis besarnya udah, tapi ini pertanyaan terakhir saya kira ya. Oke. Kan pas Anda didoxing sampai nomor paspor Anda, Pak Agatha dipaparkan di komal orang, ya kan? Terus data pribadi Agatha ditampilkan di komal orang, gitu. Saya mau tanya, yang tahu paspor Anda itu siapa sih namanya dulu? Oke, yang tahu paspor saya 2 orang yang seperti yang saya bilang itu Bunda Nayaka dan Elia. Karena Elia yang pesen tiket kan untuk saya. Ya dia tahu lah, pasti dia kan masukin data kan pakai itu. Jadi hanya 2 orang ini saja. Jadi kalian sudah saya kasih tahu, Metatron itu tidak tahu apa-apa tentang saya. Jadi kalian jangan berharap info dari dia. Fasla pun tidak. Saya bukan orang yang suka apa ya curhat apa segala macam. Hanya di komal ini aja. Dan kami tuh nggak ada. Tolong gini dulu dong. Tolong gini dulu. Oke, jadi cuma 2 orang ini saja karena untuk kebutuhan disuruh keluar dari Indonesia saat itu. Itu pun itu ya tadi Pak Lengso bilang entah rencana-rencana apa, saya nggak punya rencana apapun karena saat itu saya lagi live, lagi ya biasa aja. Itu juga ada Koko Anes dan selalu DM-an sama saya, lu ini gimana tak mau dikirimin makan atau gimana, lu udah makan, karena dia sedih ngeliat gua tuh kelaparan. Nah waktu itu gitu ya teman-teman, karena gue juga punya sakit GERD, jadi gue nggak bisa terlambat makan saat itu. Nah dan teman-teman, saya ini sama sekali tidak mengenal siapapun di dunia perapologetikaan ini. Kalau kalian lihat saya sering satu komal, bukan artinya saya tahu dia siapa atau apapun sampai ke hidup pribadinya, dan saya pun tidak tertarik. Karena itu saya tidak pernah tertarik dengan hidup orang. Dan kalaupun kalian tertarik dengan hidup saya bilang lebih baik kalian tertarik dengan Tuhan Yesus. Itu masih tetap menjadi pokok utama tujuan saya berapologetika. Karena diri saya ini tidak penting. Ya, saya ini bukan siapa-siapa, saya debu tanah, dan tujuan awal saya itu sama dengan Romo saya, yaitu untuk memperkenalkan ortodoksia. Gitu ya teman-teman ya. Jadi dengan kerendahan hati juga Romo bilang, justru di sini kamu tak minta maaf, kamu menunjukkan inilah iman ortodoks tak. Makanya saya minta maaf saat itu. Dan saya itu selalu begitu. Saya selalu minta maaf. Ya, karena meskipun kamu tidak salah, kamu harus minta maaf dan maafkan. Dari sebelumnya kalian boleh cek, adakah apologet yang minta maaf? Nggak ada. Saya lah yang memulai itu semua dengan kerendahan hati. Nah, itu pun digoreng-goreng dengan gorengan yang sedemikian rupa pun saya tetap tabah untuk itu. Ya, saya memang udah berkali-kali pengen mundur, saya udah nggak kuat Romo. Ini terlalu mengerikan sekali Romo. Saya melihat apologet ini semuanya berbasis uang dan ya ternyata dapat kabar juga dari Tante Ija, mungkin nanti Tante Ija. Jadi teman-teman yang dibaptis itu semuanya itu tidak benar, fiktif. Nah, kalian lah mungkin yang tahu. Saya juga tahunya dari Bang Coki dan Tante Ija. Jadi semua itu nggak ada teman-teman. Yang diselamatkan itu nggak ada. Tetapi kalau kalian lihat di gereja saya, begitu banyak jiwa yang masuk dan selalu banyak. Ada saja yang dibaptis di gereja saya. Itu aja yang bisa saya katakan kepada kalian. Ya mungkin kalian lah yang membongkar sindikat-sindikat baptis palsu atau apa itu ya. Karena saya memang, saya selalu bilang, ada yang mau kesaksian sama saya gara-gara Agatha, saya nggak langsung terima. Kalau kamu mau ke gereja, saya selalu katakan itu. Saya tidak bisa membaptis karena itu bukan otoritas saya. Apalagi saya perempuan, saya bukan Romo, saya bukan pendeta. Saya selalu katakan itu. Kalau mau bertobat ke gereja saya sudah katakan itu. Nah ini, saya tetap dengan misi saya, yaitu memperkenalkan ortodoksi. Seperti inilah wajah ortodoks. Kalau salah, ya dikatakan salah. Kalau salah pun harus minta maaf. Karena saya juga selalu mengakui dosa saya di depan Tuhan, disaksikan seluruh jemaat. Gitu ya, teman-teman. Silakan mungkin yang lain lah. Yang pokoknya. Sekali lagi ya. Jadi, yang mengetahui identitas pribadi Agatha adalah si Lady Boss dengan
Elia Mira, Ya, itu tadi kamu. yang punya foto KTP saya dengan paspor ya mereka berdua aja. Yang lain Berdua. nggak ada, teman-teman. Yang Udah. lain nggak ada. Yang jelas, semua data itu bisa tiba-tiba ditampilkan di Komal Reda Marbun. Ya udah, saya tidak menuduh, tapi itulah ceritanya Agatha sampai data pribadinya ditayangkan di Komalnya Reda Bebo dan rekamannya ada. Itu aja sih. Ya, betul analisa saya, Agatha? Iya betul. Ini sorry lagi ke toilet lanjut aja. Oke, udah itu aja. Ya, silakan teman-teman dilanjut kalau ada yang Masalahnya mau gini loh, bertanya. bagaimana data Agatha paspor dan KTP Agatha itu bisa sampai ke tangan binatang? Ini yang dipertanyakan. Pasti kan? Kalau dari Lady Boss, lalu ke siapa? Ya kan? Kalau misalnya dari si Elia, lalu ke siapa? Kalian ngaku aja deh. Ya, meskipun saya ada rekamannya, tapi mendingan kalian ngaku aja deh. Ya. Dapatnya dari mana? Itu bisa sampai ke binatang tuh dari mana? Ini sedikit ya teman-teman ya. Dari sini saya jadi tahu banyak orang dari kekristenan. Ternyata tidak semua yang namanya Kristen itu adalah teman. Ya, Memang benar. teruji sekali di 1 Korintus 5 ya. Sekalipun mereka menyebut dirinya saudara, tetapi mereka bukan saudara. Ya, ini saya katakan kepada kalian tetap berhati-hati, tetap waspada ya teman-teman. Tapi kalian boleh lihat siapa yang bertahan sampai pada kesudahannya. Sebenarnya itulah yang mau dipilih Tuhan Yesus. Uang, persahabatan, kekuasaan itu tidak menjadi tujuan hidup saya. Saya sudah katakan, saya sudah selesai dengan diri saya. Saya sudah pernah menikmati itu, saya sudah pernah di atas, saya sudah pernah di puncak, saya sudah pernah merasakan kemewahan dunia ini. Karena memang tujuan saya masuk ortodoks itu adalah saya mau menjadi orang yang mengenal Allah dan Allah mengenal dan berkenan kepada saya. Jadi kalau kalian menarasikan tentang uang, koin, gimmick-gimmick yang ada di TikTok kayak gini, teman-teman, itu bukan bagian daripada misi saya. Makanya kalian kalau melihat saya sering sekali pengen mundur, karena saya sudah semakin banyak melihat wajah kalian semua. Seperti apa kejamnya dunia ini. Bahkan kalian rela menjadikan saya tumbal. Saya nggak ngelihat kalian ini Kristen, teman-teman. Itu yang orang-orang di apologetika. Makanya saya selalu katakan kepada kalian, ini mungkin kalau kalian yang sering nonton saya sudah katakan, fokuslah kepada Tuhan Yesus, jangan kepada saya. Saya ini debu tanah. Apapun yang kalian ceritakan tentang saya nggak bisa menyelamatkan kalian. Saya bukan siapa-siapa. Saya nggak ada artinya. Saya ini manusia yang tidak pantas di hadapan Tuhan. Tetapi saya hanya memohonkan kepada Tuhan agar Dia melayakkan saya. Ini yang selalu Aku saya mau nanya, bilang. Pak. Lu ada perasaan ngiri nggak sama Sofia tuh? Saya nggak kenal dia, Bu. Wajah dia seperti apa, visi misi dia pun saya tidak Karena tahu. apa sih, dia selalu menuduh ya, kalau orang-orang terutama cewek-cewek gitu ya, yang di TikTok ini mungkin yang maju, mungkin yang punya nama, itu ngiri sama dia. Makanya gue nanya, Nggak ada, sama sekali nggak ada. Ini saya nih, Amina Yong, orang lama atau siapapun yang di sini. Saya tuh jauh dari kata itu. Bahkan saya nggak peduli kalian siapa, kamu seperti apa. Saya tidak pernah peduli. Dan kalau saya tidak peduli, bagaimana timbul rasa iri di hati saya? Karena fokus saya itu adalah menjaga kekudusan di dalam Kristus, gitu ya. Sebagaimana banyaknya ekaristi yang diadakan di gereja saya, itu kalau bisa jangan terlambat. Dan kalian boleh tanya ke romo saya, kalau saya terlambat tidak dapat ekaristi, saya menangis untuk itu. Karena saya harus menghapus dosa saya setiap hari, gitu loh. Itu saya sampai sebegitunya. Jadi kalau untuk rasa iri, aduh jauh sekali. Ya, saya nggak mau tahu. Mau mobil kalian loh, kalian bayangin loh. Pak Joni yang orang kaya, yang dia, kalian tahu ya apartemen di Sudirman itu seperti apa levelnya, ketemu-temu artis semua ini, saya dipertemukan, dan dia punya tambak emas, saya bahkan tidak tertarik untuk itu. Saya bahkan menolak itu. Dan ini yang lucu ya, bahkan mungkin ya Bang Elo sama si Metatron juga pernah bilang, udah tak gaskan aja tak, udah bentar lagi mau meninggoy ini kan, lu jadi janda tambang emas. Oh enggak Bang, saya sudah setia sama pacar saya yang sudah sekarang jadi suami saya nggak seperti itu. Saya nggak tertarik dengan uang, saya nggak silau dengan yang kayak gitu. Makanya saya dengan narasi saya miskin, saya selalu dengan seperti itu. Saya miskin, pokoknya saya miskin, karena ayat Alkitab dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Itu aja. Karena memang saya disumpah miskin, jadi ortodoks itu disumpah miskin teman-teman. Ya, mati raga istilahnya di dalam Alkitab itu, asketis kayak gitu. Ya, tapi itu pun belum bisa saya lakukan. Makanya mungkin karena apa sakit tulang punggung saya ini, saraf belakang saya ini itu. Jadi saya memang butuh perawatan ekstra. Kulit saya juga sensitif. Yang kan nggak mungkin juga saya harus langsung jadi panuan atau korengan hitam dekil gitu kan. Nggak harus seperti itu juga. Begitu loh teman-teman. Tapi saya nggak ada rasa iri ya. Tante Ija dengan siapapun, wajahnya pun saya tidak tahu yang mana. Dan kayak kalau nggak salah baru-baru ini juga on cam ya. Betul nggak sih? Nah, saya juga kayaknya dan seperti itu.